Selamat datang di channel Yudo Gani Mobil. Perburuan unit pesanan hari ini di daerah Tomang, Jakarta Barat. Hari ini ada tugas inspeksi mobil pesanan Pak Rudi dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ini dia unitnya, Chevrolet Captiva NFL tahun 2011, varian bensin, transmisi manual. Dan kebetulan sekali Pak Rudinya lagi ada kegiatan di Jakarta. Ini beliaunya. Pak, gimana rasanya di Jakarta? Ya alhamdulillah kayak minum obat ya. Panas. Panas kemudian macet 3 kali sehari. Persis minum obat ya. Sudah kemudian, siap mobilnya kita inspeksi? Siap, alhamdulillah. Ada dapat unit seperti ini, silakan dinek langsung. Jadi kebetulan Pak Rudi ini langsung sendiri cari unitnya di OLX apa marketplace Facebook? Mobil 123. Mobil 123. Jadi selain kita yang cari unitnya, pemesan juga memang bisa langsung cari sendiri di OLX atau di marketplace Facebook. Tapi tetap kita yang turun ke lokasi, kita inspeksi unitnya. Dan jika pemesan cari sendiri unitnya seperti ini, bisa lebih cepat dapatnya. Jadi kita bisa ngeloncat di 1, 2, 3. Dan alhamdulillah Pak Rudi ini di urutan 8. Mobilnya beliau sendiri yang cari. Jadi bisa langsung ketemu juga. Kebetulan Pak Rudinya lagi di Jakarta ya. Jadi rencana sampai hari apa di sini, Pak? Rencana sampai besok. Besok langsung balik, makanya saya minta tolong Mas Yuda beresin lah kalau memang misalnya ada kekurangan nanti. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Namanya juga mobil bekas dipakai. Ada lecet di bodi, perlu ganti kaki-kaki biasanya. Mobil yang kotor banget harus di salon biasanya. Ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti ada rapi-rapi unitnya. Yang seperti ini kita bisa bantu bereskan. Jadi ketika mobil ini dikirim nanti ke rumah Pak Rudi, pastinya akan ada perbedaan. Apalagi Pak Rudinya langsung bareng-bareng dengan saya inspeksi unitnya. Jadi tahu kondisi saat ini. Mobil ini kita akan rapikan. Jadi Pak Rudi ini setelah beres ini besok mau langsung pulang terbang ke Tarakan. Dan mobil ini kita bawa pulang dulu. Kemudian kita rapikan. Setelah beres baru kita kirim ke pelabuhan Tarakan. Jadi seperti itu prosesnya. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Dan kondisi saat ini di add-on over fender dia ada lecet, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Chrome yang ada di grill ini kondisinya baik. Overall bumper depan ini pecah parah sih tidak ada, tapi jika kita lihat secara detail memang ada yang lecet seperti ini, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total hitungannya satu bumper, satu panel dicat ulang 500.000. Headlamp bagian kiri utuh. Dan untuk kap mesin kondisi catnya baik. Jadi ada beberapa yang bisa dilewat, tidak semua dicat ulang ya. Ketebalannya saya akan ukur dengan alat coating thickness 89,6 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Catnya juga masih original, tidak ada pecah, tidak ada bengkang, lecet sedikit memang ada. Wajar ya, namanya juga mobil bekas dipakai.
Dan ini bisa dicat ulang, bisa mulus total. Hitungannya jika mau dicat ulang satu velg 150.000. Produksi ban di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2020 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga masih di 6,25 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan utuh, dan untuk kampas rem bagian depan kanan masih tebal, masih layak dipakai. Kemudian spakbor depan kanan, kondisi catnya baik, hanya di add on over fender ya. Ada lecet tadi saya jelaskan pertama, dan catnya di fender depan kanan ini masih original. Spion catnya baik, hanya mikasennya ini pecah kemudian di lakban seperti ini, dan lampunya juga tidak aktif tadi saya coba. Jadi bohlam sih sebenarnya 100.000, tapi mikasen ini berikut dengan pasang lumayan 200.000, jadi 300 berikut dengan bohlamnya. Emblem 2.4L semuanya pada utuh. Pilar-pilar ini juga masih original catnya, original. Bagian atas original, tidak ada pecah, jamur bisa hilang dipoles. Roof rail juga kondisinya baik. Ban belakang bagian kanan produksi sama 2020. Ketebalan sama rata 6 mm lebih, layak dipakai. Velg juga masih original, catnya rata-rata baret saja ya. Tidak ada pecah, tidak ada bengkang, layak dipakai. Jika mau mulus juga bisa dicat ulang tadi yang saya jelaskan. Per velg 150.000. Kemudian pengereman bagian belakang sudah cakram. Kampas rem bagian belakang masih tebal sama. Nah ini ya, kampas remnya di atas, besinya di bawah. Masih layak dipakai. Fender belakang kanan kondisi catnya baik. Sudah pernah dicat ulang, tapi tidak ada ketebalan yang tinggi. Mobil ini sampai 115 itu masih original, dan ini di bawah 200 mikron. Itu tandanya hanya pernah dicat ulang satu kali, tidak ada dempul tebal. Dan cat ulangnya juga baik ya, tidak ada pecah parah, enak dilihat untuk bodi samping kanan ini. Dan untuk pilar-pilar juga utuh. Ini las titik pabrikannya. Jadi mobil ini jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena pilar-pilarnya utuh. Karet pintu ini juga utuh, karet balon ini. Yang tidak utuh itu karet balon bagian belakang kiri, sobek bagian ininya. Satunya lumayan mahal sih memang, di 550.000, berikut dengan ongkir mungkin di 650.000 lah untuk karet balon. Kemudian untuk sealer pintu utuh. Untuk bagian samping kanan ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan, karena mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D sudah kita inspeksi. Las titik pabrikan masih ada, masih utuh. Sealer pintu juga masing-masing utuh. Hanya pernah dicat ulang saja satu kali. Kemungkinan ada lecet dan dicat ulang, wajar. Dan jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Jika ada tabrakan keras pasti akan ada dempul tebal. Dan mobil ini tidak ada dempul tebal, aman, tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Kemudian ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang kondisi catnya baik, emblem juga semuanya utuh, masih original. Bagasi belakang ini chrome masih baik. High mount stop lamp utuh, rear wiper dapat, stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini tidak ada pecah parah, hanya di bagian ini di stiker, tapi stikernya dia tidak menutup semua ya. Ini sih sebenarnya ada yang model plastik, bukan stiker seperti ini. Nanti kita orderkan bisa, jika mau ketutup bagian ininya dibelikan yang khusus Captiva. Banyak di marketplace saya lihat 250 ribuan.
Reflektor bagian kiri utuh, reflektor bagian kanan. Nah, di sini ada yang pecah ya. Sedikit sekali, tapi jika mau diganti juga banyak. Saya lihat harganya 150.000. Berikut dengan pemasangan 250.000 lah untuk reflektor bagian kanan. Overall bumper belakang ini tidak ada pecah parah. Masih enak dilihat. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh. Ada soket lighter 12 volt. Di sini hanya kotor ya, kotor bisa hilang di salon. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. Di 6,48 mm untuk ban serep layak dipakai. Kemudian untuk sealer bagasi belakang utuh, masih sangat lurus ya, utuh. Dan untuk rear cross membernya ini pelan-pelan karena jarang dibuka ya. Nah, ini las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari bagasinya catnya masih original, kemudian sealernya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2020. Ketebalan sama rata 6 mm lebih, layak dipakai. Kemudian velg bagian belakang kiri, jamur-jamur sih bisa dipoles, bisa hilang. Lecet tidak ada. Pecah parah tidak ada, masih layak dipakai untuk velg belakang kiri. Kemudian kampas rem juga kanan kiri masih tebal. Nah, ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Fender belakang kiri, kondisi catnya baik, hanya di add-on over fender saja ada baret-baret. Ini jika mau dicat ulang keliling, add-on over fender ini beda, warnanya hitam doff. Kemudian untuk ketebalannya, fender belakang kiri 125 mikron, sudah pernah cat ulang satu kali. Pintu belakang kiri masih original. Pintu depan kiri masih original. Spakbor depan kiri 129 mikron, sudah pernah dicat ulang. Tidak ada belang. Dengan samping yang masih original juga hampir sama ya catnya. Pengecatan ulangnya jadi baik. Spion bagian kiri utuh, mikanya juga utuh, emblem 2.4L kanan kiri utuh ya. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021. Nah, beda ini, beda satu. Ketebalan hampir sama, 6,74 mm, jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kiri. Jadi keempat ban mobil ini layak sekali dipakai. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, belum expired. Tebalan juga baik. Kemudian untuk kampas rem kanan kiri tebel. Kampas rem bagian depan, belakang semuanya masih layak dipakai. Velg juga rata-rata catnya masih original. Tidak ada lecet di bagian velg depan kiri, masih original juga catnya. Masih layak dipakai, tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini untuk catnya yang masih original banyak di kap mesin, pilar-pilar, atap, dan di beberapa pintu ada yang masih original. Bagasi original. Yang pernah dicat ulang di bumper dan di beberapa pintu, dan itu wajar, namanya juga mobil tahun 2011. Ada lecet tadinya, kemudian dicat ulang. Pengecatan ulangnya juga baik, dengan yang original dan yang pernah dicat ulang itu hampir sama, tidak ada belang. Kemudian kondisi saat ini overall enak sekali dilihat, tidak ada pecah parah sebenarnya. Tapi karena di sini kita ada tim body repair, kita bisa bantu untuk pengecetan. Saya hitung ada 4 panel lah di bumper depan, kemudian di bagian add-on over fender, di bagian velg, spion, keliling. Dicat ulang 2 juta, beres. Saya juga bisa bantu untuk bagian pengecetan. Tapi di sini karena bagian ini tidak fatal, bisa dilewat. Jadi tergantung Pak Rudi. Jika tidak masalah di bodi lecet,
sedikit-sedikit ya bisa dilewat. Masih enak sekali dilihat dan lumayan mengurangi 2 juta. Kemudian poles sih perlu, ada beberapa jamur di velg, jamur di bodi itu bisa hilang di poles. Poles masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, ruang mesin dibersihkan, bagasi belakang tadi yang kotor itu termasuk dibersihkan. Total untuk jenis SUV, MPV, mobil besar 700.000 di tukang salon langganan saya. Dan mobil ini sudah kita cek semua pilar-pilar, rear cross member, sealer, apron, semuanya utuh. Tidak ada bekas tabrakan keras. Yang pernah dicat ulang juga tidak ada dempul tebal. Sudah kita ukur dengan alat ukur ketebalan cat. Tidak ada ketebalan tinggi. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Chevrolet Captiva NFL tahun 2011 varian bensin ini. Mesinnya 2400 cc, 4 silinder. Tenaganya 171 horsepower, torsinya 360 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 6-7 km per liter. Dan untuk rute luar kota 9-10 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Radiator ini masih menggunakan air coolant, tapi sudah kurang detail ya. Jadi baiknya dikuras agar pendinginannya lebih sempurna. Untuk kuras air radiator menggunakan air coolant itu di 250.000. Untuk packing dan seal di bagian engine tidak ada yang minta waktunya diganti. Cover valve kering, gearbox atas ini juga kering. Dan ini untuk bagian bawahnya dari samping ya, karena dia ada covernya. Kering, karter kering. Nah ini seal as roda kiri kering. Ini karter, gearbox, seal krek as juga tidak ada yang minta waktunya diganti. Nah ini karter mesin, steering rack bagian kanan. Nah ini steering rack juga kering. Tidak ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Semuanya masih pada kering. Nah ini cover valve kering, gearbox atas kering, silas roda kiri kering, karter gearbox matic kering, seal krek as bagian ini kering, ini karter mesin ya kering, steering rack kering, semuanya kering, tidak ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya 57.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, oli mesin ada catatannya. Nanti di kilometer 60.000 ganti oli mesin berikutnya. Dan untuk dipstick olinya posisinya di sini. Masih pas di takerannya, olinya juga masih merah. Ini hasil tes oli mesinnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 46,2% sesuai. Nanti ganti oli berikutnya di 3.000 lagi, di 60.000 km. Yang tidak ada itu catatan penggantian oli persneleng. Yang manual juga perlu ganti oli persneleng ya, 250.000. Kemudian untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 4. Saya akan sesuaikan di DOT 4 ya. Nah ini tidak ada kadar air yang tinggi, masih 0,1%. Jadi minyak remnya masih bagus, sepertinya pernah dikuras. Aki menggunakan aki merek GS 55 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya.
CCA 500 ya, karena ampere juga besar. List white, good, masih bagus sekali. Histori pembeliannya sih tidak ada, tapi kita punya alat ini ya, dan fisiknya juga masih bagus sekali. Sepertinya belum lama. Aki juga sama dengan ban 4-5 tahun. Hasil tesnya masih bagus. Kap mesin ini belum pernah dibuka. Sealernya utuh. Ruang mesinnya juga bersih ya. Marker pabrikannya juga ada. Artinya mobil ciri-ciri kilometer rendah itu biasanya masih ada ciri-ciri. Ruang mesinnya bersih, kemudian lagi marker-marker pabrikan juga biasanya masih pada ada di kepala-kepala baut. Dan mobil ini sih ruang mesinnya masih bagus lah, masih bersih. Artinya ciri-ciri kilometer rendah itu masuk akal. Dan ini apronnya, las titik pabrikannya juga masih utuh. Stiker-stiker penang ini juga masih utuh. Pegas hidrolik kap mesinnya juga masih bagus, masih bisa menahan kap mesin. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Dan kunci dapat satu, masih original, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Karena kita pengecekannya detail, jadi kunci saja saya perhitungkan untuk membuat kunci cadangan mobil ini memang agak sedikit mahal karena sudah immobilizer dan terintegrasi dengan remote. 600.000 jika mau dibuatkan kunci cadangan. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver ini kondisinya baik. Power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri ada sedikit yang sobek di bagian ujung. Nah itu ya, di bagian ujung kiri. Sebenarnya tidak terlihat jika kacanya ditutup. Untuk kaca film murah 100.000, yang bahan bagus 200.000 jika mau diganti. Power window-nya aktif, kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif, kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Electric mirror bagian kanan aktif, electric mirror bagian kiri sama, berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini utuh. Hanya dia agak kendor ya. Biasanya sih untuk NFL jarang. FL yang sering plafon kendor itu. Jadi lemnya dia ngelupas. Bisa dilem ulang. Sekitar 500.000 lah karena dibongkar semua ya. Dan jika pahitnya tidak nempel lagi, sudah saya pahitkan kepada Pak Rudi, ganti plafon 1 juta. Tidak ada yang sobek, hanya kendor lemnya lepas. Dan joknya aslinya fabric, saat ini di retrim permanen kulit. Kondisinya baik penumpang depan ini, dan bagian driver juga kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Ini permanen, originalnya sudah tidak ada. Kemudian karpet lantai juga masih original. Dan mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard ini tidak ada karat. Marker pabrikan juga masih pada ada. Ini. Nah ini besi di jok tidak ada karat. Besi di atas dashboard tidak ada karat. Marker pabrikan juga ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Soket OBD2 sudah terpasang ya, ACC kontak sudah on, jadi jelas mobil ini tidak ada kelistrikan yang error. Semuanya pas, no fault. Inilah door trim bagian belakang kanan. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Belakang kiri sama utuh, tidak ada yang cacat. Kemudian untuk plafon bagian baris kedua ini utuh, tidak ada yang cacat. Hand grip juga semuanya utuh. Lampu-lampu kabin ini juga masih hidup. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya 3.990. Saat ini pajaknya hidup, mati bulan 4 2023. Mati 1 tahun. Dan plat 2027. Mobil ini masih tangan pertama dari baru. Nah ini, makanya 2012. Faktur juga masih ada, masih sama dengan STNK. Jadi masih tangan pertama dari baru. Dan diblokir, saya cek.
Jadi harus mutasi, harus balik nama. Rencananya juga mobil ini mau dicabut berkas ke Kalimantan. Jadi nanti saya akan cabut berkas. Untuk cabut berkas kilat itu di 2.500.000. Kemudian untuk jok bagian belakang ini juga sudah di retrim, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Di sini ada soket lighter, banyak tempat penyimpanan di sini. Di paling bawah sini ada 2 buah cup holder, armrest, retripnya bagus. Kemudian untuk jok baris ketiga sama di retrim, kondisinya utuh. Trim bagian kanan, ventilasi AC semuanya utuh. Trim bagian kiri kanan, baret-baret sedikit ada ya, namanya juga mobil bekas membawa barang biasanya. Kotor bisa hilang di salon. Plafon bagian belakang ini sama, ada yang lepas juga lemnya. Jadi hitungannya tadi 500.000 sampai ganti plafon 1 juta itu sampai ke belakang. Semuanya detail diperbaiki. Kilometernya tercatat 57.000 dan speedometernya mobil ini sudah diganti ke FL, facelift. Jadi untuk kilometernya mungkin bawaan mobil dulunya. Tapi kita bisa lihat dari kondisi setir ya. Masih original, belum di retrim dan belum ada yang rusak sama sekali. Jahitannya masih kenceng. Pedal rem, gas kopling ini juga tidak ada yang habis. Artinya jika mobil ini kilometernya tinggi, setir sudah pada rusak. Biasanya 150.000 saja sudah ngelupas jahitannya. Rata-rata sudah diganti, di retrim ulang. Dan mobil ini bukan mobil kilometer tinggi. Ciri-ciri kilometer tinggi itu tidak ada. Cat juga masih original, banyak yang original ya. Kemudian lagi masih tangan pertama. Biasanya mobil yang masih tangan pertama itu jarang ada yang dimain-mainkan kilometernya. Untuk buku servis manual book sih ada, tapi namanya mobil tahun 2011 itu jarang ada yang rekor. Di tahun 2012. Jadi hanya pernah sekali saja masuk ke bengkel resmi. Jadi untuk mengecek odometer original atau tidak, itu pertama kita harus lihat dari buku servisnya, harus servis rekor. Harus dari tahun ke tahun harus ada histori catatannya. Kemudian dicocokkan dengan odometer saat ini. Jadi jika ada buku servisnya pun, jika tidak servis rekor, itu percuma. Jadi sama saja dengan tidak ada buku servisnya. Jadi paling kita melihat dari ciri-ciri. Dan mobil ini kan ciri-cirinya tidak ada ciri-ciri kilometer tinggi. Cat masih rata-rata original. Masih tangan pertama dari baru. Setir juga tidak ada yang ngelupas. Masih original kulitnya. Pedal rem, gas kopling masih bagus. Jadi mobil ini ya mobil kilometer rendah, terlihat mobil kilometer rendah. Kemudian untuk indikatornya ini tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, ABS, airbag semuanya nyala. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca depan ini kaca filmnya masih bagus. Dan untuk kaca ini ada yang baret. Nah, di bagian ini mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan ya, tapi dengan mata terlihat ini bekas wiper yang jarang diganti karetnya. Jadi merusak kaca, bikin baret. Dan ini bisa hilang 100%. Cuma memang agak mahal, masuk ke spesialis kaca 600.000. Dan ini belum merusak pandangan ya, artinya bukan di bagian ini, tapi di bagian atas samping kiri. Tapi jika mau dihilangkan ya saya bisa bantu, tadi hitungannya 600.000. Untuk karet wipernya juga saat ini sudah kurang detail ya tuh. Jadi baiknya diganti karetnya juga. 150.000 untuk penggantian karet wiper. Dan untuk wiper belakang
sudah seringnya seperti ini mati. NFL, FL mati. Jadi masalahnya itu bukan dari stick wipernya, tapi dari modulnya. Motornya itu jarang sekali rusak. Jadi rusaknya itu dari modul. Sampai karena sering banget masalah, saya punya spesialis yang bisa memperbaiki. Tapi memang modulnya bukan modul originalnya ya, persamaan. Biayanya 700.000. Normal. Sudah sering kita kerjakan. Kemudian kaca belakang kan tombolnya dari sini ya. Dan ini tidak bisa dibuka dari kacanya juga. Ini sih harus kita cek dulu, mudah-mudahan sih hanya sikring ya. Jika sikring atau soket yang lepas, masalah jalur paling 200.000 lah. Tapi jika modul lagi, kita perbaiki lagi, kita modifikasi lagi bisa, itu di 700.000. Jadi sudah saya sampaikan masing-masing. Ventilasi AC masih pada utuh, dashboard masih pada utuh, ventilasi AC bagian kiri utuh, pudar tidak ada, dashboard ini masih baik. Kemudian display ini juga masih baik. Jam digital aktif. Dan untuk lampu-lampu itu sen bagian kanan di spion mati. Tadi jika bohlam saja 100.000, tapi jika mau untuk sekalian ganti mic kasetnya satu set 300.000. High unit masih bawaannya dan ada audio steering switch. Audio steering switchnya juga aktif, berfungsi dengan baik. Nah ini ya untuk volume naik, ini untuk volume turun, aktif. AC juga dingin. Ini saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari 34,9 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 2, saya akan turunkan kecepatan 1. Suhunya pelan-pelan turun. Kita akan tunggu. Jika tidak dingin, itu tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Tapi memang proses ya, jadi sebentar kita akan tunggu dulu. Turunnya pelan-pelan, 28,2, 28,0, 27. AC-nya dingin. Ini dapat di 26 derajat Celcius. Nah ini ya sudah dapat di 26,8 derajat Celcius. Ini juga masih bisa kan turun lagi. 19 derajat Celcius pun bisa dapat jika kita tunggu. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin. AC belakang juga dingin, nanti saya akan perlihatkan. Masih pada rapi, ada soket lighter. Dan ini tuas persnelengnya, manual 5 percepatan. Nanti kita akan coba koplingnya, remnya. Untuk tuasnya sih normal, tidak ada yang keras, masih enak. Nah parking brake, ini posisinya mobilnya turun ya, jadi benar-benar ditarik ke belakang. Parking brake masih enak, laci-laci juga masih bagus. Seat belt ini juga keadaannya fungsinya bagus. Hand grip keadaannya fungsinya bagus. Sun visor bagian penumpang depan utuh, lampunya masih hidup, tidak ada yang patah tapi lemah, dia tidak menahan. Nah harganya lumayan mahal, saya lihat 1.100.000 jika mau dibelikan baru. Tapi ini sebenarnya sih bisa diservis ya, dibongkar dari sini, kemudian dalamnya diperbaiki lagi, mekanikalnya kemudian dijahit lagi, bisa sih. Jika servis paling sekitar 100.000. Tapi jika mau diganti, dananya ada ya, diganti 1.100.000 bisa. Lampu-lampu semuanya aktif, sampai ke belakang juga aktif. Tempat kacamata kondisinya baik, spion tengah sudah dinect. Sun visor bagian driver kondisinya baik. Kemudian ada vanity mirror, lampu juga masih hidup. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Dapat di 2,7, bagus. Suhunya pelan-pelan turun sampai di 26 derajat Celcius ya. Saat ini 27,2, 26,1 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC depan, AC belakang semuanya dingin. Saya akan test drive. Untuk rem, gas normal, kopling juga pendek.
Masih galak, tandanya kampas koplingnya itu masih bagus ya. Tenaga juga masih enak. Bantingannya juga masih enak. Setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Jadi tie rodnya masih bagus ya. Ini posisi tidur aman, tidak ada suara. Kanan kiri semuanya masih senyap. Alhamdulillah, kaki-kaki tidak ada perbaikan. Alhamdulillah, inspeksinya sudah beres. Langsung disaksikan oleh Pak Rudi. Dan transaksinya juga sudah beres. Mobil ini buka harga pertama 115 juta ya. Setelah nego-nego, Pak Rudi sendiri kepada ownernya deal di harga 103 juta. Kalau menurut saya sih mobilnya layak dibeli karena tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, kilometer juga ciri-ciri tinggi tidak ada. Jadi ketiga poin tersebut ya di mobil bekas itu sangat bagus sekali. Artinya PR-nya masih di batas wajar dan masih bisa saya bereskan semua. Mumpung lagi sama pemesan, langsung ketemu sama Pak Rudi. Bagaimana Pak inspeksi dari saya? Ada kata-kata dari Pak Rudi? Ya alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Yuda. Walaupun kita awal kenalnya itu dari YouTube ya, saya terus terang subscriber Mas Yuda. Itu saya senang sekali bagaimana cara menginspeksi mobil itu dan sebagainya, makanya saya tertarik seperti itu. Dan kebetulan saya ke Jakarta, saya langsung kontak Mas Yuda, kemudian kita ketemu dan kemudian ada mobil yang mau diinspeksi. Dan Mas Yuda membantu saya ya sangat apa ya, sangat memuaskan seperti itu ya, layanan dari Mas Yuda ya. Mungkin dari saya seperti itu, terima kasih. Lah, mobil pesanan Pak Rudi dari Kalimantan Utara sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini. Mobilnya jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sangat bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini termasuk mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih bisa kita bereskan. Artinya PR-nya masih di batas wajar. Pembelian mobil ini di harga 103 juta. Pemesan sendiri yang langsung nawar kepada ownernya, kepada penjualnya. Kemudian Pak Rudi sendiri yang cari unitnya di iklan, di marketplace online. Jadi jika pemesan sendiri yang langsung cari unitnya seperti ini, untuk harga saya serahkan kepada pemesan. Jadi silakan ditawar sendiri. Artinya setelah kita inspeksi, pemesan biasanya kan tanya, unitnya masih layak dibeli tidak? Saya katakan mobil layak sekali dibeli, tapi PR-nya memang untuk rapih-rapihnya itu banyak. Jadi sebelum dibayar, dikalkulasi dulu oleh pemesan. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian jika informasi unitnya dari kami, kemudian pemesan mau langsung nawar sendiri juga bisa. Jadi kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi jika lagi dapatnya murah ya alhamdulillah, lagi rejeki atau lagi dapatnya harganya mahal tapi kilometernya rendah, jadi harga mobil bekas itu tidak akan sama rata. Harganya berbeda-berbeda. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini keseluruhan total, perbaikan bodi, kemudian lagi poles kaca, kemudian lagi pajaknya mati, kemudian lagi ganti wiper, aksesoris beberapa yang kecil-kecil juga seperti reflektor bagian belakang. Total keseluruhan berikut cabut berkas karena Pak Rudi ini mau minta tolong ke saya minta cabut berkas. Total di 119 juta berikut dengan jasa dan lain-lain.
Jadi sebenarnya total detail yang saya jelaskan keseluruhan itu bisa banyak yang dilewat, seperti perbaikan bodi. Itu kan bisa dilewat, artinya bukan PR fatal. Kemudian detailing interior itu banyak, seperti plafon. Itu jika diganti bisa 1 juta, itu juga dilewat. Misalnya nanti dulu tidak masalah. Kemudian lagi poles kaca 600.000 lumayan mahal. Misalnya nanti dulu. Jadi yang penting-penting dulu juga bisa. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Chevrolet Captiva NFL tahun 2010-2011, varian bensin, untuk update harga saat ini dana aman 100 juta sampai 120 juta. Karena mobil bekas itu ya tidak akan sama rata. Jika lagi dapat murah ya alhamdulillah. Jika lagi dapatnya harganya sedang tapi kilometernya rendah, ya alhamdulillah. Jadi totalnya segitu. Sudah total berikut dengan ada spare 10 juta lebih lah untuk rapi-rapi unitnya. Pasti jika kita memutuskan beli mobil bekas pasti ada yang perlu dirapihkan. Biasanya ganti ban, biasanya harus ganti packing dan seal. Jenis NFL seperti ini packing dan sealnya sudah sering bocor, dan mobil ini tidak. Harus ganti kaki-kaki. Biasanya mobil seperti ini kaki-kakinya sudah minta waktunya diganti, dan mobil ini tidak. Jadi poin-poinnya itu setiap mobil itu ada. Jadi totalnya segitu. Kita tidak all in, semuanya ada hitungannya. Yang saya jelaskan tadi, jika rezeki dapat unitnya PR-nya minim atau beberapa PR-nya mau ada yang dilewat, kemudian lagi rezeki dapat unitnya harganya murah, pemesan sendiri juga bisa nawar langsung. Jelas dana dari 110 juta pun pastinya akan ada sisa, karena kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda pengen pesan mobil apa di kami, kemudian Anda punya budget segini pengen dapat mobil apa, Anda sedang cari mobil apa, harganya berapa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini. Dari pertama kali saya buat video di channel YouTube ini, nomornya ini. 3 tahun yang lalu juga videonya, silakan dicek. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi pertama Anda WhatsApp terlebih dahulu, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi waiting list atau booking slot. Karena di hari kita buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Jadi silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Kita buka pesanan di setiap 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update list pesanan tersisanya, setiap hari kita share di story Instagram dan di status WhatsApp. Jadi silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Jangan lupa waiting list. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap, 1 per 1. Jadi jika Anda pengen pesan mobil di kami, silakan Anda sabar. Pasti kita akan balas pesan Anda jika Anda sabar. Dan jika Anda sabar pasti bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.